3 dosa besar Danone Aqua, ancaman lingkungan, krisis air warga, dan kebohongan publik. Oleh Nazarudin. Investigasi mendalam, termasuk sidak oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke pabrik Aqua, telah membongkar 3 dosa besar yang dilakukan oleh produsen air minum dalam kemasan AMDK raksasa, Danone Aqua, di beberapa wilayah operasionalnya di Jawa Barat dan Jawa Timur. Praktik bisnis ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga secara langsung menyengsarakan masyarakat. Kebohongan publik dan penipuan konsumen. Selama bertahun-tahun, Aqua gencar mempromosikan citra bahwa produk mereka berasal dari air segar pegunungan atau sumber air alami terpilih. Citra ini telah membentuk persepsi publik dan menjadi nilai jual utama. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar air yang digunakan berasal dari air tanah dalam yang disedot masif. Ini adalah bentuk kebohongan publik dan penipuan konsumen. Menjual produk dengan klaim yang tidak sesuai fakta adalah tindakan yang merusak kepercayaan dan harus ditindak tegas oleh pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi perlindungan konsumen. Kerusakan lingkungan dan krisis air tanah. Dosa terbesar kedua adalah perusakan lingkungan melalui eksploitasi air tanah yang berlebihan. Penyedotan air dalam skala industri dan volume besar secara terus-menerus telah terbukti menyebabkan penurunan muka air tanah yang signifikan di sekitar area pabrik. Dampak langsungnya sangat parah. Penurunan permukaan tanah land subsidence, penarikan air tanah yang masif dapat menyebabkan lapisan tanah di atasnya ambles, seperti yang banyak terjadi di berbagai wilayah dengan eksploitasi air tanah berlebihan. Kekeringan sumur warga, sumur-sumur dangkal milik warga, yang menjadi sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari, menjadi kering atau debit airnya menurun drastis. Hal ini memicu krisis air bersih di tingkat rumah tangga. Kasus Danone Aqua membuktikan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh industri ekstraktif seperti pertambangan. Perusahaan AMDK, dengan model bisnis yang mengeksploitasi sumber daya air, juga menjadi pelaku utama perusakan lingkungan dan pengancam keberlanjutan sumber daya alam vital. Menyengsarakan warga dan ketidakadilan sosial. Dampak lingkungan secara langsung bermuara pada dosa ketiga, menyengsarakan warga. Masyarakat yang sebelumnya memiliki akses mudah ke air bersih dari sumur atau sumber mata air alami, kini harus bersusah payah. Mereka terpaksa mencari atau membeli air dari tempat yang jauh, membuang waktu, energi, dan uang, sementara perusahaan mengambil air dari bawah tanah mereka untuk dijual dengan keuntungan besar. Ini adalah bentuk ketidakadilan sosial dan ekonomi yang nyata. Mendesak pemerintah bertindak tegas. Sudah saatnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, bersikap tegas dan tidak kompromi terhadap praktik bisnis yang merugikan rakyat dan lingkungan ini. Audit dan moratorium, pemerintah harus segera melakukan audit lingkungan dan hidrologi yang menyeluruh terhadap seluruh izin eksploitasi air tanah AMDK. Jika terbukti merusak, izin harus dicabut atau setidaknya diberlakukan moratorium penyedotan air tanah. Penegakan hukum, tindak tegas harus diberikan atas penipuan konsumen terkait klaim sumber air. Prioritas air warga, kebijakan penggunaan air tanah harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Peran konsumen sebagai kekuatan perubahan. Masyarakat sebagai konsumen, terutama di wilayah perkotaan yang merupakan pasar terbesar AMDK, memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan. Kepedulian konsumen harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan lagi mengonsumsi produk air kemasan yang terbukti merusak lingkungan dan menyengsarakan warga. Beralihlah ke sumber air yang berkelanjutan, seperti air perpipaan PDAM yang terjamin kualitasnya, atau mendukung produsen lokal yang berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Membiarkan perusahaan meraup untung dari penipuan dan penderitaan rakyat adalah pembiaran terhadap ketidakadilan. Pemerintah harus bertindak, dan rakyat harus bersuara melalui pilihan konsumsi mereka.